Layar saya sudah kelihatan. Pokok bahasan 2, judulnya adalah TIK, karakteristik dan ragamnya. Jadi apa ragam TIK itu dan bagaimana karakteristiknya, itu yang akan kita lihat. Ada 3 sebenarnya pokok bahasanya, yang keempat itu adalah implikasi, diskusi kita nanti. Hakikat TIK sebagai media, dan kemudian ada 20 konsep TIK, itu bagian yang kedua. Yang ketiga ini tidak banyak saya bahas nanti, ragam media sosial. Saya pikir Anda lebih tahu dari saya. Saya tahu daftarnya saja, kalau bagaimana memanfaatkannya pasti Anda jauh lebih pintar dari saya, karena Anda aktif di situ. Kemudian kita akan berbicara soal implikasi dari hal-hal ini untuk pengembangan masyarakat. Itu yang akan kita diskusikan pagi hari ini. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama, hakikat TIK sebagai media. Kalau Anda belajar Daskom, pasti Anda ingat apa yang dikatakan oleh Marshall McLuhan, the medium is the message. Dia bilang bahwa kalau dulu kan Anda belajar ada SMCR, source, medium, channel, and receiver. Channel itu adalah medium di sini. Marshall McLuhan bilang medium itu sudah nyatu dengan message-nya. Anda tahu bahwa bukunya McLuhan itu ditulis sekitar tahun 80-90 lah, di mana kejayaannya televisi. Dan dia contohkan di situ bahwa ketika orang menonton televisi, nggak peduli apa message-nya, pokoknya dia ada di depan televisi. Pokoknya dia ada di televisi. Jadi the medium, the televisi is the message itself, gitu. Jadi orang tidak peduli apa mediumnya, pokoknya dia nonton televisi. The medium is the message. Dia juga berkata, ini yang agak penting, bukan agak penting, sangat penting menurut saya. The medium is extension of human sense. Jadi ketika kita berbicara media, maka kita sedang berbicara soal ekstensi, perpanjangan dari indera kita. Kita pakai telepon sebagai perpanjangan dari indera telinga kita. Karena dengan telepon kita bisa ngobrol dengan orang yang jaraknya sekian ratus atau sekian ribu kilometer. Jadi telepon ini adalah extension of human sense. Ketika saya membaca buku, buku ini adalah perpanjangan tangan dari mata saya dan mulut saya. Karena orang yang berbicara ada di Amerika, Terry Flu ini ada di Australia, dia ada di Australia, tapi saya bisa dapat informasi dari dia. Buku ini menjadi perpanjangan tangan suaranya. Dan buku ini menjadi perpanjangan telinga saya, karena saya sudah bisa mendengarnya sekarang di Bogor, walaupun dia ada di Australia. Jadi medium is extension of human sense. Yang ingin saya katakan, dengan pengertian seperti itu, ketika saya berbicara TIK, maka TIK adalah perpanjangan dari human sense itu juga. Alat untuk mencapai lebih banyak orang, lebih jauh orang, dan lebih beragam orang. Itulah hakikat TIK. Kata si McLuhan. Dan mengatakan ada 5 prinsip
inti dari TIK itu. TIK adalah media, namun dia punya kekhasan dibanding dengan buku, dibanding dengan poster, dibanding dengan televisi tadi itu. Berbeda, ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah konektivitasnya adalah dari banyak ke banyak. Kalau Anda nonton televisi, konektivitasnya itu adalah dari satu ke banyak. Ada satu stasiun televisi dan banyak orang yang menjadi pendengarnya. Kalau Anda membaca surat kabar, itu dari satu redaktur kepada banyak peminatnya. Itu hakikat media massa. Mudah-mudahan Anda masih ingat definisi media massa. Media massa konvensional definisinya adalah penyebaran informasi dari satu sumber terorganisasi melalui media kepada banyak orang. Dari satu ke banyak. Diskusi kelompok itu adalah dari kelompok ke kelompok. Komunikasi interpersonal adalah dari satu ke satu. Tapi kalau kita bicara TIK, konektivitasnya bukan dari satu ke satu, bukan dari satu ke banyak, bukan di dalam kelompok, tapi dari banyak ke banyak. Kalau Anda punya akun Facebook, di situ ada banyak orang yang bisa membaca banyak orang. Anda membuka Wikipedia, Anda bisa menulis di Wikipedia, Anda dan banyak orang menulis di Wikipedia, dan itu ditujukan untuk banyak orang. Jadi itu dari banyak ke banyak. Ini ciri yang sangat penting dari TIK. Dari banyak ke banyak itu. Kemudian, pengendaliannya terdesentralisasi. Beda dengan TV. Itu dikendalikan oleh satu orang, ada nanti, kalau dulu Kementerian Penerangan akan menjadi watchdog untuk melihat, untuk mengendalikan televisi itu. Ada pengendalian yang sangat sentralistis. Ada pengendalian yang sangat terpusat. Sedangkan kalau kita berbicara soal TIK, maka pengendaliannya terdesentralisasi. Anda nggak suka, tinggalkan, selesai. Habis dia. Terdesentralisasi dia pengendaliannya. Pemerintah mencoba membatasi situs porno. Ditutup satu situs porno, 100 tumbuh situs porno lain. Seperti itu keadaannya. Karena desentralisasi media itu sangat susah dilakukan. Yang ketiga, inti yang ketiga adalah berfokus pada pengguna. Fokusnya adalah pengguna. Fokusnya bukan yang punya televisi, bukan yang punya modal, tapi fokusnya adalah siapa penggunanya. Karena kalau tidak disukai oleh pengguna, ditinggalkan orang. Dan relatif mudah untuk pengguna baru. Saya pikir Anda pasti mengalami bagaimana semakin mudahnya semua sekarang aplikasi-aplikasi TIK yang ada itu. Mudah sekali. Karena memang semua didesain untuk kepentingan si penggunanya. Kemudian, dia relatif terbuka untuk hal standar teknologi. Kompatibilitasnya sangat tinggi. Tentu saja Anda tahu bagaimana persaingan antara iOS dengan Android, gitu ya. Ketika itu itu menjadi dua yang tertutup. Tapi sekarang itu sudah semakin dekat. Dan aplikasi yang paling mudah adalah aplikasi yang paling terbuka. Aplikasi yang disukain orang adalah aplikasi yang terbuka. Dan Anda punya yang seperti itu. Terbuka untuk semua orang. Dan TIK itu biasanya sekarang semakin sederhana, semakin ringan, semakin gampang kita akses, semakin mudah kita gunakan, dan kebutuhan administrasi untuk melakukannya juga semakin mudah. Misalnya kalau dulu Anda mau bikin stasiun televisi, Anda mau bikin surat kabar, luar biasa banyak izin-izin yang harus Anda penuhi. Sekarang
Anda bisa bikin podcast YouTube channel sendiri dengan sangat mudah. Anda bisa bikin podcast sendiri, sangat mudah. Jadi kebutuhan administrasinya juga mudah, pengembangannya juga mudah. Jadi ini hakikat yang perlu kita manfaatkan ketika kita berbicara TIK untuk pengembangan masyarakat. Janganlah hanya untuk hiburan saja, tapi untuk pengembangan masyarakat. Karena ada keistimewaan-keistimewaan ini. Baik, saya masuk pada yang kedua. Judulnya dibuat oleh Terry Flu adalah 20 key concept. Apa istilah dia di sini? Saya pakai saja istilah yang dia buat, bab 2 ini. 20 key concept media. Jadi 20 konsep dari TIK. Itu dikatakan oleh Terry Flu. Ini bukunya. Yang pertama adalah bahwa TIK itu merupakan sebuah kecerdasan kolektif. Berbagai pengetahuan dihimpun dalam sebuah wadah yang namanya TIK secara kolektif. Kalau buku ini bukan kolektif intelligence ini adalah intelligence dari Terry Flu. Tapi kalau Anda pergi melihat sebuah WA group atau Facebook atau segala macam, pengetahuan yang terhimpun di situ adalah collective intelligence. Semua orang bisa masuk ke situ dan meletakkan pengetahuannya. Anda tahu Wikipedia misalnya. Wikipedia itu adalah sebuah demonstrasi yang luar biasa hebatnya dari collective intelligence itu. Semua orang bisa bikin definisinya di situ. Bisa memperkaya ensiklopedia itu. Itu kan ensiklopedia digital gitu. Yang membuat ensiklopedia lain menjadi tidak laku lagi sekarang. Itu dia ciri bagaimana ITK itu menjadi collective intelligence. Konsep kunci yang berikutnya, ITK itu adalah konvergensi. Minggu lalu kita sudah berbicara bahwa ITK menjadi konvergensi dari IT, dari network, dan media. Tapi bukan hanya itu saja yang berkonvergensi. Berkonvergensi juga berbagai produk, berbagai jasa, berbagai aktivitas. Apa yang tidak ada di internet? Apa yang tidak ada di ITK? Segala macam ada. Jadi mereka menjadi sebuah media yang menghimpun semua yang ada di dunia ini. Key konsep yang ketiga yang dikatakan oleh Terry Flu adalah soal kreatif industri. Dia bilang begini, bahwa di internet, di ITK, kita bisa melihat konvergensi kemampuan individu dan budaya massa. Dan itu diuangkan. Itu namanya kreatif industri. Sandiaga Uno kan sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif. Itulah yang diusahakannya. Industri kreatif itu adalah bagaimana kemampuan individu itu bisa dijual dalam industri budaya itu, bisa dijual kepada massa. Dalam warga yang semakin interaktif. Hasil karya kemarin ketika Sandiaga Uno pergi ke mana itu? Sumatera Utara, di sini Kalang. Mereka bisa membeli hasil tenun dari sebuah desa dibeli di Serpong. Karena konsumen itu menjadi interaktif dengan produsen. Itu namanya
warga konsumen yang semakin interaktif itu. Itu hakikat utama kreatif industri yang dibangkitkan oleh TIK. Konsep yang berikutnya adalah apa yang namanya cyberspace. Kalau kita berbicara soal space, biasanya kita berbicara soal kamar saya tempat bekerja sekarang, ukurannya berapa ini? 4x4, ada batasan gitu. Tapi kalau cyberspace, ruang maya itu tidak nyata. Bayangkan saya, kalau kita memakai Zoom, itu bisa yang paling besar yang saya tahu baru 5.000. 5.000 orang yang pernah saya lihat memakainya. Dan 5.000 orang. Saya nggak bisa membayangkan kalau 5.000 orang itu kuliah di satu tempat. Gitu. Tapi dengan TIK, ruang menjadi tidak persoalan karena ruangnya adalah ruang maya yang tidak nyata, yang tidak bisa diukur 3x4 atau 10x10 gitu. Dia ruangannya adalah ruang maya yang tidak nyata, tapi walaupun dia tidak nyata, ternyata masuk dan merasuk ke sosial dan budaya kita. Dia merubah budaya kita. Dia masuk benar-benar ke dalam aktivitas kehidupan kita. Kalau tadinya kalau saya melihat orang berantem perlu pergi kemana-mana untuk melihat tinju, sekarang tinju bisa masuk ke ruang tamu saya lewat televisi. Itu dia, cyberspace itu. Dan yang kelima yang diutarakan oleh Terry Flu adalah soal digital capitalism. Karena memang new media ini menjadi tempat kapitalis yang baru. Kita bisa melihat digital capitalism ini menabrak banyak hal. Di dunia ini banyak sekali surat kabar yang sudah tumbang karena tidak mampu bersaing dengan TIK. Surat kabar tercetak. Banyak tuh. Kalau saya sampai sekarang masih membaca Kompas, tapi kalau saya lihat tadinya Kompas bisa terbit 32 halaman, sampai tahun 2010 masih sering 32 halaman. Sekarang paling banyak 16 halaman. Karena semakin susah dia bersaing. Kompas masih hidup. Banyak koran yang sudah mati. Nggak terbit lagi. Di Inggris, koran paling tua itu sudah mati. Di beberapa tempat itu sudah mati. Itulah dampak digital kapitalisme itu. Karena muncul koran-koran baru yang gratis, nggak usah beli. Karena kehadiran TIK itu. Oke, saya mau stop di sini. Saya mau tanya apa impresi Anda dan bagaimana melihat hal ini bisa berdampak, bisa dipergunakan untuk pengembangan masyarakat. Ada dari lima ciri yang pertama: collective intelligence, convergence, creative industry, cyberspace, dan digital capitalism. Apa maknanya? Apa yang bisa kita tangkap kalau kita ingin memanfaatkan TIK itu untuk pengembangan masyarakat? Silakan. Siapa saja boleh berkomentar. Halo. Halo Pak. Ya. Silakan. Ya. Iya, izin menjawab Pak. Iya, silakan. Terkait ini Pak, saya memikirkan sebuah pengembangan masyarakat yang memanfaatkan konsep multi-TIK dari convergence, yaitu menyatukan IT, network, dan media, juga menyatukan produk, jasa, dan aktivitas. Jadi pengembangan masyarakat juga itu bisa diterobos lewat situ Pak. Yeah. Juga potensi lokal, produk-produk lokal itu juga bisa digencarkan juga lewat situ. Jadi
dengan memajukan produksi dan juga pendapatan masyarakat juga bisa membantu masyarakat juga gitu, Pak. Iya, iya. Dari Oke. saya cukup seperti itu, Pak. Iya, makasih Alfi. Sama-sama, Pak. Makasih Alfi. Jadi Alfi melihat bagaimana kita memanfaatkan kreatif industri tadi. Artinya dengan kreatif industri, dengan mempergunakan TIK, kreatif industri dan digabungkan dengan cyberspace, saya pikir menjadi lebih menarik lagi karena space menjadi tidak ada artinya. Artinya seperti saya katakan tadi, pengusahanya ada di satu desa di Indonesia, konsumennya ada di benua lain. Saya pernah melihat kopi di Amazon. Amazon itu situs jual beli dunia. Bayangkan kopi itu diproduksi di satu desa di pegunungan, di peta nggak ada itu gambar desa itu, tapi dia bisa menjual produknya di Amazon dan dibeli oleh orang Afrika. Itu bisa kita bayangkan bagaimana dengan konvergensi industri kreatif dan cyberspace itu memungkinkan dan itu difasilitasi oleh TIK. Makasih Alfi. Oke, silakan siapa lagi? Oke, siapa lagi? Revi, kamu masih di situ? Revi Ariesta. Iya Pak, saya. Apa yang mau kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Menurut saya, kalau Alfi tadi kreatif industri, kalau saya kolektif intelijen, karena dari kolektif intelijen ini kan sebagai wadah untuk pengetahuan, misalkan kayak desa gitu Pak. Nah untuk pengembangan masyarakatnya, di desa ini sudah banyak sistem informasi mengenai desa, sistem informasi manajemen pemerintah desa, jadi lebih semua informasi mengenai profil desa, sejarah desa, dan semuanya udah terkumpul gitu Pak. Iya. Dan Insight yang menarik. Bagaimana sebenarnya kita diberi peluang untuk kalau saya katakan mengaransemen, mengarrange berbagai pengetahuan yang banyak berkeliaran di sana sini. Nanti kita akan sampai ke situ perihal itu. Artinya sebenarnya dengan berbagai informasi yang tersedia di dunia maya, di cyberspace, kalau itu kita organisir sedemikian rupa, itu bisa menjadi informasi untuk pengembangan masyarakat yang bagus sekali, dan itu menjadi salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan kolektif intelligence itu. Kalau itu semua kita yang produksi, susahlah. Karena itu kolektif intelligence menjadi penting. Makasih, Revi. Oke. Silakan. Ada lagi? Siapa lagi? Saya masih menunggu 2 orang lagi. Baik Pak, saya silakan. Izin untuk berkomentar. Ya, silakan Imam. Selain ketertarikan pada kreatif industri, saya juga melihat aspek kunci dari konvergensi ini sebagai suatu hal yang sekiranya menarik perhatian saya gitu, terutama untuk nanti membuat produk kebijakan publik yang sekiranya dapat menyatukan konteks IT, network, dan media ini supaya dapat memberikan pelayanan yang secara real time dan memudahkan masyarakat dalam mengakses gitu kapasitas-kapasitas yang diberikan oleh pemerintah, baik itu di bidang kesehatan melalui telemedicine mungkin, atau di dalam pendataan untuk bansos dan yang lainnya gitu Pak. Pun juga untuk transportasi sehingga mereka dapat memudahkan untuk tinggal di perkotaan ataupun di pedesaan. Makasih Imam. Itu menarik. Artinya memang kita belum, ya kalau kita jujur saja,
kita belum memanfaatkan konvergensi itu kan. Barangkali terlalu kasar kalau saya bilang gitu. Kita belum memanfaatkan prinsip atau elemen yang penting tadi itu, konvergensi itu untuk memudahkan berbagai pelayanan, berbagai data gitu, berbagai kebijakan gitu. Agak kesal juga kan melihat bagaimana misalnya orang DPR rame-rame studi banding, membuat hukum studi banding ke Amerika, pergi 10 orang ke sana. Apa susahnya sebenarnya membuka situs mereka kan? Misalnya kalau untuk kebijakan. Atau ya sekarang lah yang acak-adut nih soal data gitu. Mengapa itu acak-adut? Karena kita tidak mengkonvergensikan bermacam hal tadi. Makasih Imam. Oke, ada lagi? Satu lagi. Saya masih pengen dengar satu lagi. Salsabila? Iya, Pak. Ya, silakan. Kalau saya sebenarnya tadi sepakat dengan Imam juga dan Alfi untuk menggunakan konvergensi dan juga kreatif industri dalam hal pengembangan masyarakat. Karena itu juga dalam konvergensi itu untuk menyatukan IT network media dan juga ada produk dan jasa dan juga aktivitasnya. Dan itu mungkin bisa dilihat dari potensi potensi desa suatu desa seperti itu untuk dikembangkan lebih lanjut potensi lokalnya. Oke, makasih Salsa. Insight yang menarik. Bagaimana? Oke, saya senang dengar komentar-komentar kalian bisa menangkap bagaimana mempergunakan IT ini untuk kepentingan masyarakat kita, terutama masyarakat yang tertinggal. Makasih. Saya akan teruskan dengan 5 yang berikutnya. Yang berikutnya adalah digital copyright, digital divide, globalization, hype, dan information overload. Ini menjadi key konsep yang berikutnya. Yang pertama adalah digital copyright. Ini menjadi persoalan besar sekarang ini. Kalau dulu di setiap buku pasti kita lihat copyright begini bla bla bla, kalau ingin menggandakan silakan cari izin dari sini. Sekarang di dunia digital agak susah itu diterapkan dan Anda sudah pasti melakukan itu, buka satu situs, tinggal copy satu artikel atau satu paragraf lalu dibagikan ke sana. Jadi memang copyright menjadi hal yang unik dalam ITK ini. Ada itu kreatif ya, Creative Commons. Creative Commons itu artinya kreativitas itu menjadi milik semua. Saya nggak tahu apakah Anda berapa banyak informasi yang lucu-lucu yang Anda dapat karena banjir di Jakarta misalnya. Satu menambahkan ini, satu lagi menambahkan ini, satu lagi menambahkan ini, satu lagi menambahkan ini. Yang minggu lalu misalnya soal yang agak banyak melihat itu adalah karena belum banjir, foto Kemayoran sekarang katanya. Mula-mula ada Kemayoran begitu saja difoto, lalu ada orang nggak tahu siapa menambah gunung di belakangnya. Latar belakang. Setelah ada gambar gunung, ada gambar salju, ada gambar bahkan ada gambar siapa namanya itu Incredible Hulk di sana. Jadi lucu-lucu gitu. Itu Creative Commons yang kita tidak tahu lagi siapa yang karya siapa itu. Ciri yang ketujuh yang diutarakan oleh Terry Flu adalah soal digital divide. Ini akan kita bahas lebih panjang
minggu depan, dan itu diakibatkan oleh lokasi. Tentu saja nggak usah repot-repot lah, di kelas di kita saja banyak orang yang tidak bisa, yang susah akses karena soal lokasi, lokasinya yang susah, apa namanya itu, sinyal. Ada karena kondisi sosial ekonomi, ada karena nggak punya uang untuk beli pulsa. Tapi yang lebih rumit dari digital divide adalah yang kita katakan sebagai digital inequality. Sinyalnya banyak, sinyalnya bagus, informasinya banyak, tapi tidak tahu mempergunakan informasi itu. Itu digital inequality. Itu konsep yang penting juga. Kemudian yang ke-8 adalah apa yang kita katakan sebagai globalisasi. Tidak ada lagi batasnya. Kalau dulu penelitian, Anda melakukan penelitian, maka sangat penting bab 4 dibuka dengan kondisi desa A, kondisi B, kecamatan B gitu. Kalau Anda sedang meneliti di Twitter, itu menjadi tidak relevan gambaran umum lokasi. Anda bisa bercerita, sebelah utara berbatasan dengan ini, sebelah selatan berbatasan dengan ini, letaknya di sini, bla bla. Itu nggak relevan lagi kalau Anda melakukan penelitian tentang dunia digital. Karena nggak ada batas administrasi di situ. Nggak ada batas administrasi. Mendunia. Yang berikutnya, yang ke-9, ini yang nggak tahu saya, pasti Anda suka. Yang kalau kontennya itu heboh, sensasional. Dan karena orang mencari yang sensasional, sering sekali melupakan aspek-aspek etis. Disinilah muncul hoax, kan? Disinilah muncul berita apa yang istilah kalian itu, prank, yang kadang-kadang tidak etis. Yang keempat, keempat sih. Yang ke-10 adalah apa yang dikatakan sebagai information overload. Informasinya luar biasa banyaknya. Di satu, kalau kita mengetik satu kata, sebentar lagi Anda akan menulis SP. Kalau Anda menuliskan satu kata kunci di Google, dengan sangat cepat kami menemukan 10 juta informasi yang Anda inginkan. Ada information overload. Dalam tempo 30 detik kami menemukan sekian informasi. Langsung begitu gitu. Jadi luar biasa banyaknya informasi sehingga kita katakan bahwa di sana terjadi information overload. Sekarang ini miliaran situs yang bisa Anda kunjungi. Yang bagus, yang tidak bagus, yang membuat Anda terhibur, membuat Anda nggak suka, ada di situ. Itu 5 konsep kunci yang kemudian diutarakan oleh Tereflu. Saya stop lagi, saya ingin insight Anda, bagaimana key konsep ini kalau kita hubungkan dengan pengembangan masyarakat. Silakan. Siapa yang ingin? Nggak usah lah saya tunjuk-tunjuk lagi. Bapak izin belum dapat, Pak. Iya, silakan. Ya, Pak, terkait dengan konsep yang globalisasi dan juga hype, saya menangkapnya di sini di dalam praktek pengembangan masyarakat kita bisa membuat konten-konten yang mungkinnya di sini tadi pengertiannya banyak konten yang mencari sensasi dan melupakan aspek etis. Nah, mungkin nantinya ketika kita membuat suatu program pengembangan masyarakat, kita bisa membuat suatu konten lokal seperti potensi lokal apa yang ada di desa tersebut seperti itu, dan kita juga bisa memperluas jangkauan lewat media tersebut gitu. Jadi kita harapannya
ketika konten yang kita buat dan memuat konten-konten lokal seperti potensi desa, kita bisa mendunia gitu Pak, di dalam konsep globalisasi tadi. Dan juga untuk yang information overload, itu informasi luar biasa banyak. Saya menangkapnya kita bisa turut adil di dalam proses pengembangan masyarakat nantinya. Kita memberikan semacam edukasi kepada masyarakat untuk bisa menyaring informasi seperti itu Pak. Jadi tidak selalu termakan oleh hoax. Ya. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Makasih Belva. Ini apa menarik yang kamu ungkapkan soal konten. Saya nggak tahu apa sih yang sensasional buat Anda, apa yang sensasional buat saya gitu. Tentu saja yang sensasional buat kita beda-beda gitu. Tapi apa sih yang sensasional? Apa sih efek yang sensasional itu? Kesan pendapat saya ya. Kalau saya dapat yang sensasional, paling itu sukanya 2 menit, setelah itu lewat gitu. Nggak ada yang tersimpan di otak saya. Tapi memang adalah tantangan besar buat siapapun, baik kita sebagai tenaga pengembangan masyarakat, untuk selalu membuat konten yang menarik. Tapi apakah menarik itu selalu konvensional, itu menjadi pertanyaan gitu. Itu pertanyaan besar. Kalau Anda tadi katakan akan buat konten-konten yang lebih sesuai gitu, ya memang harus seperti itulah. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan ya. Contoh sajalah, misalnya ada foto kalian rame-rame satu kelas. Ketika foto itu jadi, gambar siapa yang pertama kali Anda lihat? Saya yakin yang Anda lihat pertama kali adalah gambar diri sendiri. Saya nggak tahu kenapa itu. Misalnya kalau ada kita, ya buku lulusan SMA, kan ada buku itu. Yang pertama kali Anda lihat adalah buku apa? Halaman yang isinya adalah Anda. Kalau ada seminar misalnya, ada dibagikan apa namanya itu, apa istilahnya itu, seminar kit yang isinya adalah makalah-makalah. Yang pertama kali dilihat orang, ya makalah dia sendiri. Artinya yang ingin saya lihat di situ, selain orang ingin melihat yang sensasional tadi itu, yang hype tadi itu, ternyata orang ingin melihat dirinya sendiri juga. Maka itu banyak eksperimen yang menunjukkan bahwa ketika video-video pengembangan masyarakat itu dibuat dengan talent-talent orang kampung, itu justru lebih menarik buat orang kampung untuk melihatnya. Ketika itu adalah teman-temannya sendiri yang menjadi talentnya, itu mereka ternyata lebih suka lihat itu ketimbang yang talentnya itu adalah orang yang jauh secara sosial dengan mereka. Itu yang apa. Kemudian tadi Belva juga menceritakan soal information overload. Betul, ini adalah satu tantangan buat kita, buat Anda untuk melakukan apa yang namanya digital literasi. Salah satu aspek digital literasi adalah kemampuan untuk menyaring informasi mana yang akan diaksesnya dan informasi mana yang tidak diaksesnya. Karena kalau 3 miliar mau dibacanya satu persatu, sampai mati dia nggak bisa diaksesnya semuanya. Kalau saya mau baca artikel komunikasi saja yang terbit hari ini, maka saya memerlukan 1 tahun untuk membacanya. Yang terbit hari ini saja. 1 tahun untuk membacanya. Jadi nggak mungkin. Jadi saya setuju bahwa diperlukan digital literasi untuk menyaring informasi apa yang saya akses di tengah-tengah information overload ini. Oke, yang lain, silakan.
Nggak ada? Berarti saya panggil dong. Fatima. Fatima Az-Zahra. Ya, Pak. Ya, silakan. Terkait tadi yang Belva katakan, saya setuju sih Pak dengan konten boom itu ya Pak. Kemudian information overload maksudnya. Atau saya tanya gini sekarang pada kamu Fatima. Apa, Pak? Yang menurut kamu menarik untuk kamu buka informasi yang kayak apa sih? Mungkin yang ini kali ya Pak, yang hype itu. Yang hype yang tentang banyak konten yang mencari sensasi dan melupakan aspek etisnya itu. Karena menurut saya sekarang banyak banget orang yang kontennya itu sebenarnya isinya kurang bermanfaat, tapi dia malah lebih terkenal daripada yang informasinya lebih bermanfaat, seperti itu ya Pak. Iya, itu dia. Iya. Kamu sebagai mahasiswa SKPM, bagaimana menengahi hal ini? Artinya kamu sudah melihat bahwa yang hype itu sering sekali tidak bermanfaat, kan? Iya Pak, betul. Nah, gimana itu kamu menyiasatinya? Langkah yang saya lakukan yaitu saya mulai menyortir informasi-informasi yang nggak perlu diambil seperti itu ya Pak. Apalagi pasti banyak hoax atau mungkin berita-berita yang simpang siur seperti itu, dan juga saya bisa memberikan informasi ke teman-teman saya bahwa misalkan ada suatu berita yang belum tentu benar, mungkin harus ditelusuri dulu sumbernya, seperti itu Pak. Oke, lagi-lagi di situ pentingnya digital literasi tadi itu. Oke, baik. Siapa lagi? Masa ditunjuk terus? Khairunisa. Pak, saya mau coba berpendapat. Oh, Firly dulu. Oke, silakan Firly. Ya, yang dari 5 poin terakhir tadi yang menarik buat saya adalah information overload dan digital divide. Tadi di digital divide itu dicontohkan adanya digital inequality, di mana kayak kita mampu secara misalkan materialnya, tapi kita nggak tahu cara manfaatinnya. Ditambah dengan adanya information overload. Nah, contohnya tuh sekarang ada istilah namanya kayak infoxication. Jadi kayak informasi yang kita terima tuh banyak banget sehingga kita nggak tahu mau menyerap atau percaya sama informasi yang mana. Nah, jika ini tidak dibarengi dengan digital inequality atau digital literasi, nanti orang-orang tuh bisa dengan mudah percaya sama hoax, terus lalu menyebarkannya, dan timbul masalah-masalah di masyarakat seperti itu. Iya, makasih. Jadi yang Anda angkat ini kan adalah isu bagaimana informasi itu bisa menyesatkan. Jadi saya nggak tahu Anda peminat siapa, film apa dulu tuh, film Tilik itu, nonton ya Tilik ya, yang berkata bahwa kalau sudah di internet udah benar gitu. Dan masih banyak kita yang seperti itu. Ada itu di internet gitu. Padahal ya yang di internet itu banyak sekali yang tidak benar gitu. Oke, makasih. Lagi-lagi digital literasi menjadi sebuah tantangan buat kita semua. Oke, siapa lagi? Saya masih pengen dengar satu orang lagi. Loh, mana? Satu orang lagi? Saya, Bapak. Oke, silakan. Namira. Baik. Kamu di mana, Namira? Sekarang di Dramaga, Bapak. Oh,
Mari, silakan. Baik, saya dari poin terakhir tadi saya tertarik dengan digital copyright. Yang kayak copyright itu jadi karyanya milik bersama. Ada satu kasus yang seingat saya di TikTok, itu rebutan satu gerakan gitu, gerakan kayak dance gitu. Jadi sama sound, mereka merasa yang satu TikTok merasa itu dari dia, yang satu lagi ya, terus juga tren TikTok kayak tren banyak tren TikTok itu, jadi influencer itu udah berebut supaya dia dapat figur orang yang paling up to date gitu. Dan saat pandemi COVID itu juga para selebgram terus juga para influencer itu rebutan jadi orang yang jadi pionir kerjasama sama kayak Kita Bisa segala macam kayak gitu. Kita bingung ini sebenarnya siapa pionirnya, dan sebenarnya tidak apa-apa, kan makin banyak makin nggak apa-apa, tapi kadang beberapa influencer untuk ngedapetin duit yang lebih atau figur yang lebih baik, apalagi yang baru terkenal gitu. Jadi mereka ngerasa kalau itu punya mereka, padahal udah banyak yang ngelakuin itu. Itu sih, Pak. Ya. Jadi makasih Namira. Memang ketika kita berbicara soal soal hak cipta, copyright, itu menjadi berbeda sekarang. Kalau dulu ya kita tahu bahwa yang pertama kali menerbitkan si ini gitu, yang pertama kali nulis di buku ini misalnya banyak istilah-istilah, yang pertama kali mengeluarkan istilah ini adalah si X, yang pertama sekali mengeluarkan istilah ini adalah si X. Itu bisa ditelusuri gitu. Kalau di new media sekarang ya susah lah kita bikin siapa pertama kali memproduksi itu, siapa pertama sekali mempopulerkan, agak susah, lebih susah daripada yang konvensional. Oke, makasih Namira. Baik, saya mau teruskan kepada bahan yang berikutnya, 5 berikutnya. Digital berikutnya adalah interactivity. Ini menjadi penting bahwa dengan ICT itu semuanya serba terhubung dan serba berinteraksi. Ada tanya jawab, ada sindir menyindir, ada dukung mendukung. Saya tidak tahu berapa media online yang Anda baca. Biasanya ada berita dan langsung di bawahnya itu sekian komen terhadap berita itu. Itu interaktivitinya. Yang tidak mungkin dilakukan kalau itu Kompas yang konvensional. Kalau ada pun komentar orang di Kompas konvensional, paling suara pembaca yang 2 sehari. Tapi Anda lihat kalau di Kompas Online, Detik Online, segala macam online itu, ada satu berita bisa 500 yang komentarnya. Karena semua serba terhubung dan saling berinteraksi. Ada interaktiviti. Itu menjadi persoalan ketika itu dipraktekkan di situs-situs yang melayani masyarakat. Salah satu kesebelan orang melihat situs yang melayani masyarakat kan ada question and answer. Ditanya hari A, jawabannya baru ada 1 minggu lagi. Itu kan menjengkelkan itu. Karena tidak interaktif. Roh dari ICT adalah interaktivitinya. Dulu cyber extension-nya Kementerian Pertanian itu cukup populer. Tapi kalau ada pertanyaan orang, jawabannya lama sekali. Apalagi kalau bertanya hari Jumat. Sabtu kantor tutup. Minggu kantor tutup. Senin baru mulai rapat. Selasa baru dijawab. Jadi interaktivitinya sangat rendah. Padahal yang namanya ciri utama ICT adalah soal interaktiviti.
Ada saling berbalas-balas di situ, berantem di situ, saling mendukung ada di situ. Yang berikutnya adalah yang namanya knowledge economy. Artinya informasi menjadi komoditi. Mengapa informasi menjadi komoditi? Karena informasi bisa diperjualbelikan. Anda tentu tahu sekarang, kalau dulu orang kan membagikan ada sektor pertanian, dari pertanian ke industri, industri ke jasa, dan sekarang dari jasa ke informasi. Itu kata Alvin Toffler. Sekarang Anda hidup di zaman informasi. Anda benar-benar bisa hidup dari menjual informasi. Kalau dulu hanya sekitar 10% orang yang hidup dari sektor informasi, menurut data terakhir itu sudah 30% sekarang orang hidup dari bisnis informasi ini. Network, ya pastilah bahwa ICT benar-benar menghubungkan semua. Bukan hanya menghubungkan alat, tapi juga menghubungkan orang. Orang dengan orang, orang dengan alat. Bayangkan kalau Anda lihat itu mobil listrik itu. Anda bisa melihat banyak sekali IoT, Internet of Things gitu. Semua diinternetkan, semua berhubung. Jadi bukan hanya antara orang dengan orang, tapi juga orang dengan alat itu sudah terhubung. Yang ke-14 adalah participation. Membuka ruang untuk semua pihak terlibat. Kalau dulu, radio itu adalah benar-benar satu arah tuh. Ada penyiar yang menyebarkan sesuatu. Sekarang ketika kita berbicara citizen journalism, maka kita bisa melihat di situ bagaimana warga bisa melaporkan kemacetan, bisa melaporkan kecelakaan, bisa melaporkan pembunuhan. Warga bisa berpartisipasi. Ada ruang partisipasi yang sangat besar dibuka oleh ICT, TIK. Kalau tadinya semua informasi itu dikontrol oleh pusat, itu tadi 5 ciri kunci tadi itu, sekarang semua orang bisa berpartisipasi. Tadi sudah saya bilang, Wikipedia itu ditulis oleh bukan 1 atau 100 orang, itu ditulis oleh jutaan orang. Jadi ada ruang yang dibuka untuk semua pihak untuk berpartisipasi. Yang ke-15 adalah remediasi. Remediation artinya memperbaiki. Jadi maaf ada banyak yang salah ketik di situ. Hubungan-hubungan yang tidak seimbang dalam media-media konvensional itu sekarang tidak seperti itu lagi. Kalau tadinya informasi itu sangat searah, sekarang diperbaiki oleh ICT menjadi banyak arah, many to many tadi itu. Nah, sekarang sekali lagi seperti tadi, apa implikasinya untuk pengembangan masyarakat dari 5 kata kunci ini? Silakan. Halo. Bapak, saya mau mencoba. Ya, silakan. Untuk implikasi dari yang konsep ke-11 sampai 15 ini mungkin bisa dilihat dari interactivity dan networks sama ekonomi knowledge tadi Pak. Mungkin ini bisa diterapkan kepada misalnya di suatu desa ada UMKM di masyarakatnya atau dari hasil pertanian itu bisa dijual kepada pihak lain yang tidak hanya berdasarkan kedekatan tempat tinggal atau kedekatan geografis mereka gitu Pak. Karena kan biasanya mereka hanya terpikir untuk yang penting menjual hasilnya aja gitu. Tapi dengan adanya TIK ini bisa diperluas
mungkin kepada nasional atau bahkan kepada global. Tapi ya itu mungkin harus dilakukan secara bertahap, mengingatkan masyarakat desa juga bisa jadi belum menguasai TIK seperti itu, Pak. Iya. Artinya Anda sedang berbicara bagaimana meningkatkan kapasitas orang untuk menjadikan TIK itu benar-benar bekerja secara ekonomi, begitu ya? Oke. Oke, makasih Denada. Makasih Denada. Insight yang baik. Silakan. Siapa lagi? Adelia. Iya, halo Pak. Iya, silakan. Iya sih Pak, saya. Agak kurang kedengaran Adelia. Iya Pak, mic saya rada error. Kamu error? Mic-nya Pak error. Saya sangka kamu yang error. Oke, silakan. Iya sih Pak, kalau saya setuju juga sama Denada untuk yang knowledge ekonomi. Itu kan membantu untuk. Aduh, hilang itu. Hilang. Halo. Oke, nanti kamu ketik aja. Kamu ketik saja di chat. Oh iya, baik Pak. Oke, yang lain. Silakan. Novia Alfiani, ada? Iya, Bapak. Ya, silakan. Iya, suara saya terdengar jelas, Pak? Oh, terdengar sekali. Berdukun. Oh iya. Ya, menurut saya dari kelima ini emang terutama di bagian partisipasi. Kan kalau kita mau ngembangin masyarakat nih di desa perlu banget. Salah satu keyword utama dalam pengembangan masyarakat juga kan partisipasinya, Pak. Yang ngebedain gimana sih masyarakat itu biar bisa aktif gitu, ikut, nggak hanya karena biasanya masyarakat di desa itu dia tidak terlalu andil penuh dalam mengurusi teknologi gitu, tapi juga di sini berupaya biar gimana caranya masyarakat bukan hanya menerima teknologi yang diberikan, tapi juga dia bisa berpartisipasi gitu terkait pengolahan informasinya gitu, Pak. Makasih Novia. Ini contoh yang bagus yang Anda katakan ini, bagaimana petani bisa menjadi sumber informasi, kan begitu ya? Artinya kalau kita lihat sistem penyuluhan yang ada selama ini, ya informasi itu datang dari penyuluh, atau kalau kita mau lebih atas lagi dari lembaga penelitian penyuluh kepada petani. Begitu linearnya dia. Tapi lewat ICT, lewat TIK, nggak seperti itu saja. Petani bisa menjadi sumber informasi. Petani bisa berbagi informasi yang ada dilihatnya, yang dilakukannya lewat eksperimennya sendiri. Saya pernah sangat kaget melihat sebuah pembuatan gula merah di satu perkebunan di Sumatera Utara. Mengapa saya aneh? Karena rupanya seorang petani secara tidak sengaja menebang pohon kelapa sawitnya dan memotong ujungnya, daun-daunnya dibuang gitu. Ternyata dari ujung pohon itu, dari ujung batang itu masih keluar cairan berhari-hari, dan cairan itu manis. Sama dengan gula aren, sama dengan gula kelapa, sama dengan nira dari aren dan nira dari kelapa, itu manis. Itu bisa ditampung dan dia menghasilkan gula dari kelapa sawitnya itu. Itu sebuah teknologi yang luar biasa. Itu dimasukkannya ke YouTube dan itu menyebar kemana-mana. Itu adalah sebuah teknologi yang ditemukan oleh masyarakat. Artinya si petani tadi itu sudah ikut menyumbang. Itu nggak pernah dipikirkan oleh sekarang sih sudah. Saat itu tidak dipikirkan oleh
oleh peneliti gitu. Jadi sumber informasinya adalah masyarakat. Terima kasih Novia. Jadi ada teknologi yang datang dari masyarakat. Makasih. Itu hanya dimungkinkan oleh TIK. Silakan, siapa lagi? Satu lagi untuk sesi ini. Silakan. Kok nggak ada? Saya, Pak. Iya, silakan. Menurut saya yang harus dilakukan dalam implikasi pengembangan masyarakat itu adanya interaktiviti. Iya, Pak. Ya. Di mana serba terhubung dan berinteraksi, Pak. Di mana nanti di suatu masyarakat itu saling mengomentari, saling mendukung atau memberitahu isi hatinya gitu, Pak. Jadi kita juga tahu apa yang harus dilakukan untuk mereka gitu, Pak. Apakah ada nanti kekurangan dan kelebihan dari program kita tahu apa yang harus dilakukan ke masyarakat gitu, Pak. Ya, Pak. menarik. Makasih Jennifer. Artinya lewat interactivity kita mendapat feedback segera, kan begitu ya? Yang selama ini agak susah barangkali dapat feedback. Tapi kalau ada interactivity, kita dapat feedback segera sehingga kita dengan sangat cepat bisa memperbaiki program kita. Oke, makasih menarik. Oke, saya teruskan dengan 5 yang terakhir. Oke, 5 yang terakhir adalah security and surveillance, kemudian speed, kemudian ubiquity, kemudian user generated content, dan virtuality. Yang pertama, security and surveillance. Tentu saja Anda pasti pernah membaca soal cyber security. Memang ini menjadi persoalan yang penting karena ada orang menghack ada di situ, tipu menipu ada di situ, dan privasi. Artinya sering sekali privasi kita menjadi terbuka lebar, nggak ada lagi privasi, semua ditampilkan di situ karena jejak digital bisa ditelusuri, sehingga memang security and surveillance bisa menjadi isu yang sangat penting. Kemudian soal speed, nah ini lagi-lagi tantangan buat orang yang mengelola konten. Kalau speednya, ya Anda lah pasti mengalami kalau speednya tidak kencang, bisa ditinggal segera, lemot. Jadi speed adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita berbicara soal TIK. Speed bukan hanya soal, jadi speed ini luas aspeknya, bukan hanya soal sinyal yang bagus, tapi juga berbicara soal bagaimana kecepatan kita merespons. Bagaimana informasi kita tampilkan, cepat atau lambat. Dan dikatakan oleh Terry bahwa yang lambat dan lama akan ditinggalkan. Ubiquity, saya juga baru lihat kata-kata ini. Kok ada ubi ya? Ternyata bahasa Inggris saya nggak gitu bagus, tapi saya baru tahu bahwa ubiquity artinya ada di mana-mana dan ada kapan saja. Artinya dengan TIK saya bisa mengajar dari rumah. Semester lalu saya ngajar dari Pekanbaru, pernah juga ngajar dari Makassar. Jadi di mana saja saya bisa melakukan itu karena lokasi menjadi tidak penting.
saya bisa mengakses internet di mana saja dan kapan saja. Itu soal ubiquity. Dan prinsip yang ke-19 yang juga penting adalah user generated content. Artinya kalau kita memproduksi sebuah konten, konten itu bukanlah untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan user. Maka itu Terry mengatakan bahwa pengguna menjadi raja yang dilayani kebutuhannya. Itu prinsip yang berikutnya. Prinsip atau key konsep yang ke-20 yang terakhir adalah virtuality. Semua harus kelihatan. Ada buktinya. Atau seperti kalian lah, nggak ada foto itu hoax. Walaupun foto bisa menjadi hoax juga sekarang karena bisa direkayasa. Tapi yang sangat penting ketika kita berbicara soal ICT adalah kelihatan. Virtual. Ada fotonya, ada gambarnya, ada videonya yang bisa dilihat karena generasi kalian memang adalah generasi gambar bergerak, audio visual. Generasi saya masih generasi membaca saja sudah cukup. Generasi dulu sebelum-sebelumnya adalah generasi yang cukup mendengar. Ya generasi pertama yang mendengar saja, apa yang didengarnya itu yang diingatnya, diceritakannya lagi pada orang lain, diceritakan lagi pada orang lain. Generasi berikutnya, ini dari Marcel Lukan itu, dia bilang generasi berikutnya adalah generasi tulis. Apa yang didengarnya, ditulisnya. Itu bisa diwariskan kepada anaknya. Baru satu tulisannya. Generasi berikutnya lahirlah soal Gutenberg. Di mana tulisan itu bisa diproduksi banyak. Baru generasi sekarang adalah generasi berikutnya adalah audio, visual, gambar. Dan sekarang Anda masuk pada generasi audio visual. Yang semuanya harus kelihatan dalam bentuk audiovisual. Virtuality, semuanya harus kelihatan. Monggo, sekarang kita ngobrol lagi apa